وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah. Kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan keutamaan tauhid, dan pada pembahasan kita sebelumnya kita sampai pada poin yang kelima dari keutamaan tauhid, anna syafa'ata la takunu illa li ahli tauhid bisyartaini, di mana pada poin yang kelima bahwasanya syafaat, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla yang kita sebut dan kita namakan dengan syafa'ah, la takunu illa li ahli tauhid, maka syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Karena syafaat itu baru akan terjadi pada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat, yaitu ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-idhnu lisyafi', izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memberi syafaat. Karena pada dasarnya seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, bahwasanya walillahi syafa'atu jami'an, pada dasarnya syafaat itu adalah milik Allah. Maka ada beberapa di antara makhluk Allah yang Allah Azza wa Jalla izinkan untuk memberikan syafaat. Di antaranya seperti yang juga telah kita uraikan pada pembahasan sebelumnya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian juga telah kita sampaikan dan uraikan, yaitu di antaranya malaikat juga diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berbicara terkait anak yang meninggal dunia sebelum balik, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini syafi'an liwalidayhi, dia ini akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat buat kedua orang tuanya. Dan hal-hal yang lain yang disebutkan di dalam dalil-dalil terkait orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk memberikan syafaat. Dan ini menjadi syarat pertama. Namun setelah syarat yang pertama ini, ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala seperti di dalam hadis, Allah izinkan anak yang meninggal dunia ketika sebelum baliknya
Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Namun ini bukan sebuah kemestian dan kepastian bahwasanya pasti orang tuanya mendapatkan syafaat. Jangan sampai ketika seseorang mungkin di dalam kehidupan dunia diuji oleh Allah dengan wafat putra dan putrinya, anak-anaknya ketika masih kecil, lalu dia beranggapan bahwasanya telah aman dan telah lapang jalan akhiratnya. Memang di satu sisi Nabi SAW mengatakan Allah izinkan anak ini memberikan syafaat kepada orang tuanya, namun dia tidak boleh dan tidak bisa melupakan di sana ada syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Kalaupun memang anaknya yang meninggal sebelum balik diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, namun pertanyaannya, apakah syarat yang kedua terpenuhi oleh kedua orang tuanya, yaitu ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat? Maka ridho Allah Azza wa Jalla ini, ikhwatal iman, sebagaimana yang dibahas di dalam kitab tauhid, di antaranya pada poin ini terkait keutamaan tauhid, maka ridho Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhai orang yang menyekutukan Allah. Maka hanya orang-orang yang bertauhid yang Allah Azza wa Jalla akan ridhai untuk mendapatkan syafaat. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika para ulama membahas tentang masalah syafaat ini panjang lebar, maka akan dijelaskan juga syarat yang menjadi syarat seseorang berlaku baginya syafaat. Yang pertama, izin Allah untuk yang memberikan syafaat, dan yang kedua adalah ridho Allah kepada yang mendapatkan syafaat. Dan ridho Allah Azza wa Jalla, sekali lagi untuk kita garis bawahi, ridho Allah tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang bertauhid. Lalu poin yang berikutnya, ikhwatal iman, juga menjadi keutamaan dari at-tauhid. Anna Allah Ta'ala la yudafi'u illa an ahli tauhid. Di mana Allah Azza wa Jalla la yudafi', Allah tidak akan membela illa an ahli tauhid, kecuali Allah akan membela orang-orang yang bertauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Hajj, Allah Jalla wa Ala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mungkin dikatakan seseorang beriman kalau dia tidak bertauhid. Makanya ikhwatal iman, berdasarkan ayat yang mulia ini, penulis di dalam kitab Abwab Mukhtasara dan juga para ulama yang lain ketika mengupas terkait keutamaan tauhid, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah akan membela orang-orang yang bertauhid. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tepatnya di dalam surat Az-Zumar, Allah Jalla wa Ala mengatakan, Alaysallahu bikafin abdah. Alaysallah, bukankah Allah bikafin abdah, bukankah Allah Azza wa Jalla telah mencukupkan, yang akan mencukupkan. Dan di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di mana Allah Azza wa Jalla bikafin abdahu. Allah Azza wa Jalla akan mencukupkan, akan membela, menjadi pembela hamba-hambanya. Dan tentu hamba yang dibela oleh Allah Azza wa Jalla tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertauhid. Sebagaimana diuraikan dan dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir,
ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Maka ikhwatal iman, poin ini dijadikan sebagai poin yang menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang bertauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membelanya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Makanya ikhwatal iman, juga ayat yang semakna dengan ini di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa taala menceritakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah terkait orang-orang yang beriman? Dengan ungkapan lain Allah Subhanahu wa taala namakan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Dan kita semua memahami dalam uraian definisi daripada takwa sebagaimana yang direkomendasikan oleh para ulama dari sekian definisi takwa, maka para ulama sangat memuji definisi takwa yang disampaikan dan disebutkan oleh Talq ibn Habib. Ketika Talq ibn Habib menjelaskan apa yang dinamakan dengan at-taqwa, maka Talq ibn Habib mengatakan takwa adalah fi'lu ma amarahu Allah. Takwa itu adalah mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ala hudam minallah, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sesuai dengan petunjuk Allah. Bagaimana cara dia mengerjakannya? Raja'a thawabillah. Lalu dikatakan, apa yang dia kerjakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan, dengan Allah berikan kepada mereka tauladan, contoh, yaitu nabi kita yang mulia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Maka nabi mencontohkan bagaimana cara dia menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla tersebut. Lihatlah ikhwatal iman apa yang disabdakan oleh Nabi di dalam ibadah yang paling agung. Apa kata Nabi terkait ibadah salat, ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla? Apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana aku salat. Bagaimana gerakan bacaan yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi SAW, tiru. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena itulah cara yang benar dan tepat di dalam bagaimana cara kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla tersebut. Ala hudam minallah, sesuai dengan petunjuk Allah. Dari mana kita tahu petunjuk Allah? Dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita pun menauladaninya. Lalu kemudian, apa kata Talq ibn Habib? Ketika menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dengan cara seperti apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian raja'a thawabillah. Kita mengerjakannya bukan karena embel-embel yang lain, bukan karena embel-embel dunia, tapi kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla tersebut murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan ridha dari Allah Tabaraka wa taala yang telah memerintahkan. Maka inilah takwa yang mencakup ikhwatal iman apa yang diuraikan oleh para ulama terkait dengan syarat diterimanya amal. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan syarat ikhlas dan mutaba'ah. Dengan syarat kita melaksanakannya dengan keikhlasan, melakukannya karena Allah, lalu melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Sering kita mendengarkan hadis dibacakan dan dinukilkan ikhwatal iman. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Kata Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Karena barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan dari kami, kata Nabi,
tidak sesuai dengan apa yang telah kami contohkan, fahuwa raddun, maka amalnya tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan mengantarkan dia kepada predikat takwa. Maka syarat utamanya ikhlas, kemudian diiringi dengan syarat bagaimana cara melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, atau disebut dengan ungkapan ittiba' kepada sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Begitu juga ikhwatal iman, amal, yang namanya amal itu ada fi'il, ada tark. Amal itu ada dua, ada fi'lun, mengerjakan, dan ada tark, yaitu meninggalkan. Maka jika yang pertama, mengerjakan fi'lu ma amarahullah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka juga termasuk amal yang akan mengantarkan seseorang kepada takwa adalah tarku ma nahahullah, menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita menjauhi dan meninggalkan itu makhafata adzabillah wa iqab. Kita meninggalkan itu bukan karena kita tidak punya kesempatan sehingga kita tidak melakukannya. Seperti dikatakan ikhwatal iman, bisa jadi seseorang tidak melakukan kejahatan itu, kenapa? Dia tidak punya peluang untuk melakukan itu. Bukan karena tidak ada peluang, tidak ada kesempatan. Bisa jadi kesempatan itu terbuka luas di hadapannya, tapi dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia takut dengan murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Maka tarku ma nahahullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, karena dia takut akan azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia meninggalkan itu dengan cara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukinya untuk meninggalkan itu. Sehingga ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, baik dari sisi fi'il, yaitu mengerjakan, ataupun meninggalkan, jika memenuhi syarat, dia melakukan itu karena Allah, dan dia melakukan itu sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan dan diajarkan dalam risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, maka apa yang dia amalkan itu akan mengantarkan dia kepada takwa. Sehingga ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha, kata Allah dalam ayat yang tadi kita bacakan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dan tidak mungkin orang itu menggapai ketakwaan kalau dia jauh dan tidak bertauhid. Maka makna dari ayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang bertakwa. Dan tentu dasar daripada takwa itu adalah tauhid. Karena tidak mungkin amal yang dia kerjakan itu mengantarkan dia menggapai ketakwaan kalau hilang darinya syarat keikhlasan, seperti yang tadi kita jelaskan dalam definisi Talq Ibn Habib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan solusi dari permasalahannya. Sehingga ikhwatal iman, ini yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari pintu yang dia tidak duga. Makanya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, man amila salihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kata Allah Azza wa Jalla, man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, ketaatan. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada bedanya. Sebagai mukallaf, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia mengerjakan amal saleh itu didasarkan keimanan. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh As-Sa'di, menafsirkan ayat ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwa mu'min, orang yang beramal ini, di mana dia mengerjakan amalnya ini berdasarkan iman. Kenapa ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya amal itu mesti didasari dengan iman? Syekh As-Sa'di mengatakan dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, li'anna al-iman syartun fi sihhatil a'mal. Kata Syekh As-Sa'di, kenapa Allah tegaskan wa huwa mu'min? Karena iman, kata Syekh As-Sa'di, adalah syartun, adalah syarat fi sihhatil a'mal. Iman adalah syarat sehingga satu amalan itu akan sahih, akan benar, akan saleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena ikhwatul iman, apabila satu amalan yang tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti diceritakan oleh Nabi dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah? Taraktu wa syirkuhu. Aku tinggalkan, kata Allah Azza wa Jalla, dia dan apa yang dia sekutukan. Ketika dia beramal tidak dilandasi dengan tauhid, tidak dilandasi dengan iman. Makanya ikhwatul iman, apa kata Allah Azza wa Jalla? Orang yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan amal saleh yang dia kerjakan itu didasari dengan tauhid, dengan keimanan, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji, dan kita semua menyadari ikhwatul iman, dan ini keyakinan dan keimanan kita, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Azza wa Jalla, maka akan kami anugerahkan untuknya kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Salah satu keutamaan daripada iman, keutamaan daripada tauhid, masih masuk di dalam poin yang keenam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik. Kembali Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, wa hadza fid dunya. Ini adalah janji Allah sebagai balasan dari amal saleh, di mana Allah berjanji akan memberikan kepada orang yang melakukannya dengan syarat didasari dengan tauhid dan keimanan. Allah berjanji akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan ini adalah balasan ganjaran di dunia, kata Syekh As-Sa'di. Kenapa ini balasan yang Allah berikan terkait di dunia? Karena lanjutan daripada ayatnya Allah mengatakan, ikhwatul iman, apa kata Allah? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, sedangkan di akhirat, kata Allah, kami akan berikan balasan untuknya bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjaran dan balasan yang Allah janjikan di akhirat itu jauh lebih besar ketimbang apa yang mereka kerjakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala. Maka penggalan yang terakhir ini, ikhwatul iman, ini berkaitan dengan janji Allah
sebagai balasan dari amal saleh yang didasari oleh keimanan yang dilakukan, itu ganjaran di akhirat. Sedangkan janji Allah terkait Allah akan berikan kehidupan yang baik, seperti yang Allah katakan dalam ayat ini balasan yang Allah akan berikan di dunia. Silahkan kita melihat tafsir para ulama di dalam hadis, di dalam ayat yang mulia ini. Di antaranya tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, atau yang juga dikenal dengan istilah Tafsir As-Sa'di. Jadi Allah menjanjikan ada ganjaran, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Namun ikhwatal iman, diingatkan oleh para ulama, sebagaimana juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengajarkan kepada kita bagaimana cara pandang kita. Jangan sampai kita melihat kita beramal saleh lalu kemudian kita jadikan ini sebuah tujuan utama kita. Ini akan melenceng kita dari keimanan. Karena bagaimanapun iman yang akan mengantarkan kita kepada amal saleh, dan amal saleh itu yang akan berbuah kepada takwa, syarat utamanya adalah kita melakukan itu karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ganjaran dan balasan yang Allah berikan, seperti apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yasa'ahu fi rizqihi falyasil rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin rezekinya lapang, maka jaga hubungan baik, silaturahim. Ini kebaikan yang disuruh di dalam agama kita. Namun jangan sampai kita jadikan tujuan utama kita menjaga silaturahim supaya rezeki kita lapang. Ini ganjaran yang Allah janjikan di dunia. Jangan jadikan ini tujuan utama. Nah, ikhwatul iman, yang ingin dipertegas oleh Allah di dalam ayat ini dan juga hadis-hadis serta dalil-dalil yang serupa terkait manfaat dari sebuah amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin, ini adalah untuk memberikan nilai lebih, bukan untuk menuntun kita menjadikan ini niat utama. Karena seorang mukmin punya prinsip, walal akhiratu khairun laka minal ula. Balasan dan ganjaran akhirat itu jauh lebih baik. Makanya Allah katakan walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan ganjaran balasan yang Allah sediakan di kehidupan akhirat ini tidak ada bandingnya, tidak terhingga dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Tapi bukan berarti ikhwatal iman, apapun amal saleh itu hanya berkaitan dengan akhirat, tapi juga berkaitan dengan kebaikan dunia. Banyak contoh di dalam Al-Quran yang kalau kita mau membaca kembali, menelaah kembali ayat-ayat Al-Quranul Karim, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kebaikan bagi dua orang anak yatim yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir membaguskan tembok di sebuah kampung negeri yang jelas-jelas penduduknya bakhil, lalu dibaguskan oleh Nabi Khidir sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, yang kemudian disanggah oleh Nabi Musa dalam perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, sehingga ini menjadi poin terakhir dari perjanjian Nabi Musa dan Nabi Khidir yang membuat akhirnya Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khidir. Nabi diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi, qala hadha firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Inilah batas akhir dari perjalanan kita. Dan sebelum kita berpisah, aku akan jelaskan kepadamu satu persatu poin-poin yang engkau tidak sabar, padahal dia sudah berjanji sebelumnya. Sampailah pada poin tembok ini, ikhwatul iman. Wa amma
ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Nabi Khidir membaguskan tembok ini. Kenapa? Karena di bawah tembok ini ada harta peninggalan milik 2 orang anak yatim. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah ingin tembok ini tetap tegak. Dan Allah tidak mau tembok ini runtuh. Kenapa? Karena di bawah tembok ini ada harta milik 2 orang anak yatim. Maka Allah mengutus Nabi Khidir untuk membaguskan tembok ini supaya tembok ini tetap tegak hingga kedua anak yatim ini dewasa dan mereka tahu di bawah tembok inilah orang tuanya meninggalkan harta untuk mereka. Sehingga mereka bisa memanfaatkan harta mereka yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di bawah tembok itu. Fa'arada rabbuka ayablugha ashuddahuma. Allah ingin tembok ini tegak hingga mereka dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan sehingga mereka bisa memanfaatkan, mengeluarkan serta mengambil harta peninggalan orang tua mereka tersebut. Rahmatan min rabbik. Dan itu adalah rahmat yang Allah berikan dari Allah. Apa keistimewaan anak yatim ini? Sehingga Allah rahmati mereka. Sehingga Allah jaga harta mereka. Nah, ikhwatul iman, padahal mereka ketika itu masih kecil. Apa sih yang sudah mereka lakukan? Amal saleh apa yang mereka buat sehingga Allah berikan rahmat kepada mereka? Ternyata dikatakan oleh Allah di penggalan awal ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ternyata sebabnya adalah karena kesolehan orang tuanya. Jadi lihat ikhwatul iman, kemuliaan dari amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin itu ternyata berdasarkan ayat cerita Nabi Khidir ini bukan hanya untuk kebaikan dunia orang yang melakukan saja, sebagaimana ayat yang tadi. Bahkan kebaikan juga sampai ke anak cucu. Bayangkan dampak daripada amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin. Kalau itu diberikan oleh Allah sebagai rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada 2 orang anak yatim karena kesolehan orang tuanya, bagaimana orang tuanya yang melakukan amal soleh itu sendiri? Sehingga ikhwatul iman, camkan di dalam hati kita, Allah ada kalanya memberikan ganjaran itu di dunia. Namun jangan sampai kita jadikan harapan ganjaran dunia itu sebagai niat utama. Tetap kita pada apa yang diajarkan di dalam agama kita karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu syarat utama. Namun tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan balasi kebaikan dengan keburukan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini cara pandang pertama, ikhwatul iman. Cara pandang yang kedua, apa yang dikatakan oleh Allah, Allah janji Allah akan berikan kehidupan yang baik sebagai ganjaran dari amal saleh yang dilakukan didasari dengan keimanan, dengan tauhid tersebut. Allah berikan kehidupan yang baik. Cara pandang yang kedua, ikhwatul iman, dengan apa? Jangan kita mengukur kebaikan yang Allah berikan itu hanya sebatas kita melihat dari nominal dan angka, tidak. Jangan kita memandang dari nominal dan angka. Tapi pandanglah sebagaimana dikatakan oleh Syekh As-Sa'di. Kembali silahkan lihat di dalam kitab tafsirnya. Dengan apa? Kehidupan yang baik yang Allah janjikan dan anugerahkan kepada orang-orang yang beramal saleh, bituma'ninatil qalbi. Ini yang pertama. Yaitu dengan tenangnya hati. Wasukunin nafsi, dan damai jiwanya. Ya. Walaupun mungkin secara nominal, secara angkanya kita melihat tidak menggambarkan sebuah kebaikan kalau kita lihat dari angka, tapi lihatlah dari apa? Ketenangan hati. Wasukunin nafsi, kedamaian jiwa.
wa adamul iltifati ila ma yushawwisu bihi qalbuhu. Kemudian apapun yang terjadi ikhwatal iman, maka tidak akan membuat dia tergelincir hatinya, baik suka ataupun duka. Dia akan menjadi yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam hadis Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberi Allah karunia, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Dan kalaupun Allah uji dia dengan kesempitan, dia sabar. Tidak akan membuat dia berpaling dari jalan Allah apapun kondisinya, baik saat lapang ataupun saat sempit, baik di saat suka ataupun duka. Kenapa? Inilah anugerah yang Allah berikan kepadanya karena amal saleh yang dia kerjakan dilandasi dengan keimanan dan tauhid tersebut. Nah, termasuk kemudian kata Syekh As-Sa'di, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, beri dia rezeki dari pintu yang kadang dia tidak duga. Pasti ikhwatal iman, dalam perjalanan hidup kita, coba kita melihat, coba kita merenung. Terutama ketika kita di awal-awal merangkak meniti jalan hidup ini, di masa-masa dahulu, di awal-awal. Yang berdagang baru ikut orang, mulai berdagang. Saat-saat sulit dulu. Kadang-kadang kita mengalami ikhwatal iman. Kalau ada orang bertanya, berapa pendapatannya sebulan? Kadang bingung kita menjawabnya. Tapi ketika ditanya oleh orang, berapa pengeluarannya sebulan? Bisa kita jawab. Sering kita bercerita dengan beberapa teman-teman, rata-rata merasakan hal itu. Pertanyaan yang paling sulit dia jawab ketika masa-masa sulit itu, berapa pendapatannya? Karena dia pun tidak tahu. Belum ada gambaran, bayangan, rutin itu belum ada. Sementara pengeluaran itu pasti. Dulu masih kontrak sekian, bayar listrik sekian, bayar air sekian, bayar ini sekian. Tapi rasanya alhamdulillah cukup. Inilah ikhwatul iman. Dari mana? Padahal kalau kita hitung dari pemasukan, rasanya tidak berimbang. Rasanya akan besar pasak daripada tiang. Tapi itulah kehidupan. Itulah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya ikhwatul iman, dari keutamaan tauhid di poin yang ketujuh, anna tamkin fil ardi la yakunu illa li ahli tauhid. At-tamkin itu artinya kejayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kejayaan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Kembali Allah mengatakan, Allah berjanji. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman maksudnya adalah orang yang bertauhid. Dan mereka tersebut beramal saleh. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Allah menjanjikan la yastakhlifannahum fil ardh. Allah menjanjikan di mana Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa, khalifah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana berkuasa dahulu orang-orang sebelum mereka. Jadi ikhwatul iman, solusi dari keadaan umat, ketika kita melihat bagaimana kehormatan kaum muslimin hari ini tercabik-cabik, harga diri kaum muslimin terinjak. Allah janji, Allah akan
akan selamatkan kaum muslimin. Bahkan Allah akan angkat mereka dan Allah jadikan mereka menjadi penguasa. Tidak lagi tertindas, tidak lagi tercabik-cabik kehormatan mereka, tidak lagi terinjak harga diri mereka. Allah berjanji. Dan ini solusinya, ikhwatal iman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan jadikan mereka sebagai khalifah, penguasa, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini yang pertama dijanjikan oleh Allah. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan buat agama mereka berjaya. Karena agama mereka yaitu Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Maka Allah akan buat agama itu berjaya. Lalu kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ketakutan yang selama ini menyelimuti hidup mereka, Allah gantikan dengan kedamaian, dengan rasa aman. Di mana hari ini mereka, kehormatan mereka diinjak-injak, harga diri mereka dilecehkan, agama mereka tidak dianggap, bahkan harga diri mereka, darah mereka pun tidak berharga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah berjanji di mana Allah akan memberikan, mengangkat rasa takut itu dan Allah gantikan dengan rasa aman. Tapi ada syarat kata Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kemenangan, kejayaan, kekuasaan, rasa aman dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun apa kata Allah di ujung daripada ayat ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Hendaklah mereka bertauhid kepadaku kata Allah dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka tauhid, ikhwatul iman, adalah syarat utama kaum mukminin akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa kejayaan, kemenangan dan kehormatan. Maka inilah ikhwatul iman, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai solusi dari permasalahan umat Islam, di mana Allah akan berikan kepada mereka menjadi penguasa, Allah kokohkan agama mereka sehingga berjaya, dan Allah gantikan rasa takut mereka menjadi rasa aman, tapi dengan syarat tauhid dan jauhi kesyirikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.